anggaran perubahan ini kita uber-uberan dengan waktu ya. Udah bulan Agustus, besok sudah September, dan mestinya September ini sudah harus selesai. Upayakan sih pertengahan September sudah selesai, supaya nanti anggaran perubahan ini bisa dilaksanakan. Harapan kalau telat nanti waktunya nggak cukup untuk pelaksanaan kegiatan. Ya. Pak, tadi izin terakhir Pak. Tentunya harapan saya pembahasan di anggaran perubahan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kegiatannya bisa dilaksanakan secara tepat waktu. Agree kalau bisa saya katakan, karena saya bertemu dengan yang dari Malang, saya bertemu dengan Kalimantan Timur, saya bertemu dengan kawan-kawan Sulawesi, Jawa Barat, luar biasa. Beliau menyampaikan begini sebetulnya, karena apa yang disampaikan Pak Gembong ini kan sudah berulang-ulang, bahkan awalnya dibilang hasil kerjanya 0. Namun kemudian direvisi menjadi 5 keberhasilan dari 23. Saya belum mendalami gitu. Apakah kemudian kalau saya dalami kembali nanti ternyata sisanya juga ada yang terlaksana tetapi belum memenuhi target sebagaimana dijanjikan. Yang perlu kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat adalah janji kampanye gubernur itu dituangkan dalam bentuk perda. Perda itu peraturan daerah, namanya RPJMD. Yang buat tuh bukan gubernur sendiri. Gubernurnya sendiri, anggota DPRD-nya banyak. Artinya kewajiban untuk kemudian bersinergi, kemudian mengawal RPJMD itu tidak sepenuhnya ada di gubernur, tetapi juga ada di anggota DPRD ini yang mungkin kurang disadari oleh kawan-kawan di DPRD. Kita lihat tanggal terakhir masih bisanya pendaftaran dilakukan di KPU sebenarnya masih hampir 3 bulan ya, 25 November, jadi sebenarnya masih waktu yang cukup lama. Akan tetapi kenapa memang terasa ini kemudian menjadi lebih mendesak untuk koalisi perubahan, sudah dijawab sendiri oleh teman-teman Partai Demokrat bahwa Mas Anies dalam rilis semua lembaga survei ada di peringkat ketiga, bahkan ada kecenderungan trennya menurun. Nah, tafsir mengenai turunnya yang kenapa ini yang kemudian menurut saya menyebabkan mulai ada perbedaan pendapat, terutama di antara Nasdem dan Demokrat. Kalau PKS ini menurut saya paling antang-antang gitu ya, karena kalau kita lihat kan bahkan sudah berbantah-bantahan di hadapan publik, di Twitter misalnya, terutama misalnya seperti Ahmad Ali dengan Andi Arief ya dari Demokrat dan Ahmad Ali dari Nasdem, dan ini juga tidak baik buat ditonton oleh konstituen dan publik. Itu yang menyebabkan kenapa kemudian memang harus Mas Anies mengambil sebuah langkah untuk bertemu dengan para pengambil keputusan, dan sekarang sedang dilakukan supaya kemudian bisa ada sebuah kebersamaan kembali. Dan memang kalau bisa lebih cepat mengambil keputusan mengumumkan wakil, itu bisa menjadi sebuah wow efek dari seorang calon yang tingkat elektabilitasnya cenderung turun dan membutuhkan sebuah boosting gitu ya. Tapi memang tidak mudah juga kalau kita lihat perbedaannya cukup signifikan pendapat mengenai cawapres ini. Kalau kita lihat Demokrat tentu saja dengan karakter partai yang terpusat pada nama Yudhoyono menginginkan AHY menjadi cawapres. Beda dengan era kepemimpinan Anies, APBD DKI kini anjlok hingga defisit 5 triliun rupiah. Dikutip dari warta kotalive.com Jakarta. Beda ketika era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan, APBD DKI Jakarta kini dilaporkan defisit sebesar 5 triliun. Penerimaan daerah yang tidak sesuai rencana ini diperkirakan terjadi karena pendapatan asli daerah PAD tidak mampu mencapai target yang ditetapkan. Secara nominal penurunan cukup besar terjadi di pajak daerah dan penerimaan lain-lain yang targetnya diturunkan 600 miliar. Sehingga PAD diturunkan sampai 3,78 triliun. Defisit tersebut dipertanyakan fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPRD DKI Jakarta. Ketua fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani heran dengan terjadinya penurunan target PAD ini. Bahkan sampai Pemda DKI ingin melakukan pinjaman ke pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur Persero. Harus dikaji mendalam
mendalam mengapa dilakukan penurunan target di APBD perubahan ini sampai sedemikian besar. Di masa Gubernur Anies Baswedan tidak pernah terjadi defisit sebesar ini, kata Yani pada Sabtu 26 Agustus 2023. Dan target PAD diturunkan di APBD perubahan dengan cukup besar, bahkan untuk beberapa jenis pajak daerah yang penting bisa melebihi target yang ditetapkan, sambung anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini. Dalam rapat pimpinan gabungan Rapimgab beberapa waktu lalu, Yani juga menyampaikan penolakan terhadap rencana pinjaman duit dari PT SMI. Duit pinjaman sekitar 1 triliun itu akan digunakan untuk pembangunan pengelolaan sampah RDF. Menurut Yani, sebaiknya pemerintah lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD daripada melakukan pinjaman dan melakukan penyesuaian di sisi belanja daerah. Pemda DKI juga bisa mencoba melakukan negosiasi ke pemerintah pusat terkait dengan pembayaran pokok pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) agar defisit tidak menjadi besar, ujarnya. Anggota DPRD DKI dari Dapil Jakarta Selatan ini mengatakan, fraksi PKI sudah berkali-kali mengingatkan agar pajak daerah bisa dimaksimalkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Jakarta. Ketua fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani heran dengan terjadinya penurunan target PAD ini. Bahkan sampai Pemda DKI ingin melakukan pinjaman ke pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur Persero. Harus dikaji mendalam mengapa dilakukan penurunan target di APBD perubahan ini sampai sedemikian besar. Di masa Gubernur Anies Baswedan tidak pernah terjadi defisit sebesar ini, kata Yani pada Sabtu 26 Agustus 2023. Dan target PAD diturunkan di APBD perubahan dengan cukup besar, bahkan untuk beberapa jenis pajak daerah yang penting bisa melebihi target yang ditetapkan, sambung anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini. Dalam rapat pimpinan gabungan Rapimgab beberapa waktu lalu, Yani juga menyampaikan penolakan terhadap rencana pinjaman duit dari PT SMI. Duit pinjaman sekitar 1 triliun itu akan digunakan untuk pembangunan pengelolaan sampah RDF. Menurut Yani, sebaiknya pemerintah lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD daripada melakukan pinjaman dan melakukan penyesuaian di sisi belanja daerah. Pemda DKI juga bisa mencoba melakukan negosiasi ke pemerintah pusat terkait dengan pembayaran pokok pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) agar defisit tidak menjadi besar, ujarnya. Anggota DPRD DKI dari Dapil Jakarta Selatan ini mengatakan, fraksi PKI sudah berkali-kali mengingatkan agar pajak daerah bisa dimaksimalkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Jakarta. Secara nominal penurunan cukup besar terjadi di pajak daerah dan penerimaan lain-lain yang targetnya diturunkan 600 miliar, sehingga PAD diturunkan sampai 3,78 triliun. Beda ketika era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan, APBD DKI Jakarta kini dilaporkan defisit sebesar 5 triliun.